saderenge Covid tapi sampun talak itu status AKT status nopo terus nggih karena menawi mati dereng di Covid tapi sampun talak macam status AKT nopo sah nopo batal niku sing beda maneh sawanti ngali mboten dereng lho bisa sing tengah hari wontennya namanya mawon yang tak tutup nopo tak puji berulang lho akad dalam riba itu ta'abbud atau ta'akul betul wonten niku mawardi niku niku namung napa sing keterangan teng hayi sing wonten des pundi menawi sadèrèng di Covid tapi mabeh sampun talak niku akate tetep sah napa batal nama teh aduh kan yo urusane tafrek tulisan bukan bahasan mahfud riba yang jelas kalau di dalam beberapa dalil-dalil yang ada riba itu ta'abbud jelas ini ta'abbud karena keluar dari hukum yang semestinya innamal bai'an tarodin. Padahal kalau di dalam secara umum yaitu la taqulu amalakum bainakum bil batil ila antakuna tijaratan antarodin siji. Padahal ini sudah tarodin tetap kabur. Nomor loro ada persyaratan-persyaratan yang tidak rasional. Samping harus takobut fil majlis. Padahal di dalam barangnya itu sendiri kan tidak biasa tagoyur. Ini berarti ta'abbud. Ketiga, bukti dari ta'abbud ketika Rasulullah mendapatkan kiriman kurma, kemudian kurma dari negara Syam, di mana kurmanya itu bagus-bagus. Lalu Rasulullah mengatakan, apa desain seperti ini? Tidak ya Rasul, tapi kurma saya 2 taker, saya tukarkan 1 taker. Oh itu riba, tak boleh. Tapi kamu jual kurmamu 2 taker dengan virgin mah, dan kemudian uangnya kamu mintai 1 taker kurma yang baik. Sehingga dengan khilah walaupun esensinya terjadi, sama antara menukarkan 2 wadah dengan 1 wadah, orang satu ya. Tapi ketika tidak menggunakan akad yang model seperti ini, jadi berarti sudah keluar dari persyaratan dalam riba, itu ternyata ya nggak masih di masalah. Berarti ini jelas ta'abbud. Nah, kemudian setelahnya kita tahu bahwa riba itu ta'abbud, kita gabungkan antara hakullah dengan ta'abbud dengan hakul adami. Cara garis besar kaidah bahwa hukukul adami itu akan menjadi gugur manakala dibebaskan, manakala dihalalkan. Karena layakil malum bi'in illa bidibi nafsin. Kalau tibi nafsin itu halal, dan sampai Ibnu Hajar aja berfatwa ketika ditanya
akhdul mal ghair bi ilmi ridho muktasatun bi faham amujatna aman ke kulisa aman umum ora aman umum juga firman Allah malah sangat jelas laisal makharajun al maridi kharajun al musiman takul buyutikum mau buyuti apa ikum mau buyuti matikum pada orang-orang itu tanpa ada akad ausadikum mau awal malaknu hati kasadikum sudah alaikum mantakun jami'an au astata kalau ridho gak masalah. Nah berarti di dalam masalah hartanya ini kalau sudah sama-sama ridho ini no problem, gak ada tuntutan di akhirat. Nah terus dosanya ini bahwa riba itu dosa kabair itu dari apanya? Ini ada dua versi. Kalau dari Imam Syafi'i dari sisi aqdur riba, ngakati ini riba niku. Tidak ada sangkut pautnya nanti konsekuensinya riba itu nanti halal atau haram, tapi yang penting akad niki pun haram. Padha karo maling. Maling itu haram, walaupun tuh nanti diridoni karo sing duwe ya pangkat malingnya niku haram. Dosa besar. Akan ketemu kami samanya kalau di sini. Jadi masalah hakul adami urusannya maling itu bukan masalah mencurinya, ya nanti diridoni apa tidaknya, tapi mencurinya ini gak bisa digugurkan oleh adami. Wis tak sepuro kuwi malingnya nih tetap dosa besar karena ini hakullah. Bahkan kalau tertangkap sebelum tobat yo tetap hak. Loh. Riba itu juga seperti itu. Transaksinya ini loh yang dosa. Tapi tidak ada hubungan dengan hartanya. Kalau hartanya itu tinggal diridhoni apa tidak. Nah, ini kalau kita melihat akdur riba. Malah yang sehingga karena di situ akdur riba, walaupun terjadi ziyadah, kalau memang tidak diakadi, tidak masalah. Contoh singkat diakadi tidak masalah yaitu karena ada hadis inna khiyarakum aksanakum kodoan wa idha hayyitum bidahayatin wa hayyu bi aksana min haruduha. Tidak diakadi tidak apa-apa. Loh, sebenarnya di dalam masalah ini solusi bank, kalau bank itu kalau kita menitipkan uang di bank, ini tidak ada masalah, tidak ada yang haram. Nggak ada di situ ada transaksi setiap bulan mudah sekian, kamu akan dikasih bunga sekian, nggak ada. Ya wis, sudah 3 malam udah terlalu haramnya di mana? Untuk mengasih itu bonus tidak apa-apa. Nah, ini mestinya semacam itu. Karena mengikuti dalam akdur riba. Akdur riba, akad riba. Hanya saja di dalam prakteknya hal itu ya. Kenapa kok hartanya kok halal? Karena di situ ridho. Ini sangat jelas sekali ditunjukkan. Ketika Rasulullah mengatakan orang yang menderita riba tadi itu haram. Caranya yang 2 taker kamu jual dengan 5, kemudian kamu belikan 1 taker. Tapi kurma ini diterima. Tidak lantas mengatakan ini kembalikan sistem seperti itu biar halal. Coba, karena apa? Tahu ini sudah jelas ridho dan mereka sama memperbolehkan.
Rasulullah tidak memerintahkan untuk membatalkan, untuk mengulangi lagi, ini berarti, dan menerima kerbanya berarti yang dosa itu yang dilakukan tadi di dalam masalah urusan hartanya tidak. Cuman ini akan menjadi bahasan bagaimana dengan wa akilu riba, wa katibur riba, wa madha. Ini perlu kita kaji. Kalau menurut mungkin saja Imam Syafi'i Hanafi, kalau mazhab Hanafi itu yang haram bukan akdunya, tapi akhdul riba. Ketika mengambil barang yang di situ ada ribanya haram. Cuman kada ada ziyadahnya haram. Ziyadahnya haram. Lalu menjadi permasalahan besar yang diharamkan ini mazada apa kullu. Karena masuk dalam mastamal halal wal haram ila gulibal haram. Kalau di situ yang haram mazada taslim, karena mengambil hanya orang lain kecuali nanti diridhoi. Karena aslinya itu tidak ridho, tapi krono apa itu namanya ditakjil dan terpaksa akhirnya ridhonya dengan paksa akhirnya harus dikembalikan tak. Lalu kalau sudah dikembalikan berarti halal. Berarti yang tidak boleh itu hanya mazada. Kalau dikembalikan yang tidak boleh itu mazada, maka yang akhilu riba, khidu riba dan seterusnya itu hanya yang makan mazada ini saja. Kalau mboknya tidak bisa, tidak. Kenapa kok tidak? Sebab mereka pancen punya hutang. Orang punya hutang harus mengembalikan harus menjadikan setara atau minta ridho. Yang kemarin sudah saya katakan, di dalam tobat dosa kepada adami urusan maliyah itu paling mudah. Nah, bagaimana tobatnya dosa maliyah niki? Cukup dengan satu dari dua, yaitu istibro kalau memang khusul, tapi ini memalukan, atau rot mengembalikan. Kalau barangnya sudah habis berarti doman. Makanya orang itu ketika mengambil hartanya orang lain, kalau di situ sudah direduk, kalau di situ sudah sahur, walaupun tidak ngeridoni, gak tak sepuro, ora ridho sampai anak turun pitu. Kalau kita sudah kembalikan senilai hartanya dengan misil, kalau gosok ya nanti dengan aksel kiam, sudah beres. Karena tidak ada merugikan kepada dia, walaupun dia kan hanya tasqilan, ngebot-ngebot. Nah, sehingga ketika dia itu nuntut, pokoknya saya bisa menghalalkan kalau kamu membayar sekian. Nah, kalau kamu melakukan sekian, seperti yang dilakukan oleh mertuanya Imam Syafi'i. Kalau itu urusannya memang karena mengujinya, bukan mertuanya Imam Syafi'i. Yang dilakukan oleh kakeknya Imam Syafi'i terhadap ayahnya Imam Syafi'i.
itu sebenarnya tidak wajib. Tapi untuk tingkatan sufi ini beda lagi ini ya. Kalau fikih gak wajib, wajib penting sudah dikembalikan delimonya, ya sudah, kamu gak restu ya sudah, gak masalah. Kok mempersulit? Dari ini pula berarti kita di dalam dagang, marung dan lain sebagainya ini rawan. Ketika tidak ada transaksi rawan. Tapi kalau kita ngemplang dengan harga di atas misil, haram bagi kita. Haram. Nah, itu gak masalah. Ini ngemplang haram. Karena dia itu hanya bayar bayarnya itu hanya keterpaksaan. Dugi. Hakul adami nangkuni. Berarti clear. Seperti kalau dengan maling. Maling niku memang harus istikhlal. Kalau tidak istikhlal tetap haram. Kecuali ganti. Kenapa? Mengambil hartanya itu dosa niku di samping hakullah dosa, ini hakul adami murni. Karena nggak ada tukaran, penukar. Tapi kalau di dalam riba kan penukaran. Kita juga torok dia juga ini loh. Tidak murni ngambil, tidak mengambil hartanya orang lain. Paling-paling ngambil niku ziyadah. Berarti ziyadah itu mauqulatun alal ridho. Wes. Kalau sekarang kita katakan lagi ke perkembangan kedua, aqilu menurut Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i ziyadah kan kalau kendaki gak masalah, atau jelas itu kendaki lah. Kalau terpaksa ya jelas iku karena khaufan wa khayaan kan tetap haram. Ini bisa dimungkinkan. Haram mangan barang riba niku krana harame melegalkan riba. Bantu akad termasuk sekretaris sing nyateti akad ngene iku ini. Karena haramnya niku dari sisi akadnya. Di mutawarat. Ya, karena mangan barang riba itu barang yang didapatkan melalui saksi nyaksen riba, melalui hasil tonggo transaksi riba akhirnya hasil. Jadi gitu ya, melihat itu hanya itu. Karenanya kalau kita putuskan dengan manhaj seperti ini, bank itu akan segera selesai permasalahannya. Iya kan? Tinggal mengatur jangan sampai terlibat di dalam akad riba. Dan dalam katakan mu'in itu pun di dalam akad riba kalau memang darurat boleh. Kalau tidak bisa lain lagi. Kita gak akad kayak ngono gak bisa lekan duit gak utang ya. Gak dikasih ini kita membutuhkan ya terpaksa. Tapi dalam kasus kita tidak. Kemudian jadi bagaimana yang dimaksud akilu riba, mangan riba, katibu riba, itu mangan yang menjadi gaji dari menyaksikan riba. Kalau seperti ini wujudkah di bank? Nggak ada wujud yang macam itu. Hanya yang perlu dirumuskan di dalam bank, yaitu
kalau pinjam. Nah, ini sebenarnya kalau pinjam diatur apa itu namanya kebiasaan biasa pasti bisa. Jadi nggak usah harus saksi di hadapan notaris dengan mengucapkan. Dan itu nanti dipakai undang-undang di pemerintah bahwa tidak usah gitu tetap benar jerat karena sudah tanda tangan itu cukup kan itu. Paling repotnya itu harus ada mengucapkan dalam notaris saya sedang sekian sanggup setiap bulan sekian lagi sih malah membahayakan macam itu. Kalau itu ya nanti dengan kalah akhirnya malah ya yang penting kita keluar dari akad apabila di dalam akadnya di dalam haramnya itu cuma akad. Hanya yang kita kaji lagi ketika Abu Hanifah itu mengharamkan mazhadah. Ini ketika diridhoi apa tetap haram? Ini. Kalau diridhoi itu kalau diridhoi tidak haram, akhirnya riba itu tidak ada perbedaan dengan akad lain. Kan gitu kan? Nah, ya terus gimana coba? Yang mana akan menyerutuskan halal di dunia ini kan biasanya bukan wonten, walaupun wonten hadis Rasulullah tidak menyuruh mengembalikan. Loh, gak enek, mungkin jenenge kalau sudah haram cuma haramnya yang mana itu loh. Haram itu dunia itu loh. Seperti nyolong itu loh kan gak enak loh haram itu di dunia ya ora ya nek haramnya di akhirat kan di dunia itu. Menawi aklune pun kan tetap di bumi. Nah, itu sing aklunya itu istiklalnya kemana? Enggak tahu. Saya kata saya kan tetap ngandalkan haram gitu, walaupun sudah di istiqlal. Nah ini haram ini ku nopo nih? Mangane apa nama kan perlu akdur riba, opo akdur riba, kalau akdu mazada, opo kulu, kalau kulu jangan. Wong sudah diridhoi. Nyolong niku haram. Enggak ada istilahnya haram iku la yutolak fil akhirah kae nek iku tujuane di dunya tok ya ora enek. Halal di akhirah kae enek, ya haram dunya akhirat. Tapi kalau sudah dihalalkan kan ya bariah kan. Tapi kan tetap dosa-dosane apa di dunya tok ya ora enek kok ngono ya apa niku. Asing menawi ningali saking hadis akilul riba niku kan kadose akilun niku kan boleh mawon. Asalnya pun tanawur, tinggal saking berikutnya berarti aklu hasil riba niku nggih sami-sami kafiloe, sami-sami hakuloe, walaupun mengatakan akdu riba atau akdu riba. Iya betul. Nah itu betul secara global seperti itu. Tapi kita kaji dengan apa itu namanya hakul adami niku wau. Nah, tadi dosa ini dosa nang adami apa dosa nang. Nah, ini perlu kita tahu. Kalau dosa nang adami, tobatnya gimana? Kalau dosa nang Gusti Allah, tobatnya piye? Ini katanya mboten nonton peluang. Nah, itu lah kalau itu yang perlu kamu kaji. Kalau kamu riba haram, tapi yang haram di mana nggak tahu itu namanya orang buta. Akhirnya sing haram sing di mencuri haram sing haram sing di ora ro iki wong buta. Ini kuwi ngono ora usah ngaji kowe. Hah? Iya toh. Itu saya kayak fakih macam itu. Makanya kalau di dalam tas haram. Fakih tugasnya yang dipreteli yang mana yang haramnya. Yang sehingga di situ yang perlu diselesaikan halalnya. Gitu loh. Perlu diselesaikan. Makanya dalam akadnya apa nanti konsekuensinya. Terus kalau sudah akad itu haram padahal. Itu haramnya itu karena hakul apa? Hakul adami. Ngoten. Maling niku bondo niku hakul apa hakul adami? Hakul adami. Nah iya. Lah hakul adami njupuk gak isine dihalal diridoni kan enggak apa-apa. Nah iya. Makanya dari kaidah satu dengan kaidah yang lain perlu kita
gabungkan. Kami sama mi peluang niku sajadosipun hakul agami lajeng hal fi akan dunya mungkin napa mboten. Loh, gak bisa. Ya lek jenenge haram ya haram ora fi ahkam dunya. Cuman ketika nanti halal aku diridhoi iku lam yutolab. Tapi taati nih Pak enggak ora enak. Taati kalau itu hakullah. Namanya ta'abbud itu hakullah. Gak enak ta'abbud itu hakul. Nah, cuma yang perlu kita kasih tadi itu ta'abbudnya di mananya gitu loh. Yang sehingga akil riba itu yang dikendaki yang mana gitu loh. Ketika kita mengatakan mu'aqabah fil akhirat imam. Iya, mu'aqabah fil akhirat lek sing taati gak iso kecuali tobat nang pangeran gak akan mengulang. Biar tidak terjadi riba yang sehingga tidak ta'abbud, yang sehingga dengan khela itu saja sudah diperbolehkan. Berarti tidak ada urusan dengan hakul adami. Yang ada hanya hakullah. Kalau hakullah saja berarti bisa disiasati. Ngerti lho? Nah, terus kalau dia hakullah berarti yang haram itu yang mananya, akhdunya apa akdunya. Kan gitu kan. Jadi akan ngicali status kabair ini wonten akhir punika nggih. Jadi minimal boten nama haramnya nama haram taati mawon. Menawi saged. Nah, itu taati lho kabira. Taati sogiro punika. Taati ukut. Lek taati riba kabira. Boten wonten peluang dipun icari. Nah, mulane iku karena itu ta'abbudi gak bisa kecuali dengan khela. Nah, enak mulane beda dengan yang lain. Ini kabiro. Nah, kabirohnya ini di mana? Kalau taati lukut wasit selain riba, ini masalah gampang. Tapi untuk taatil ukut ribawi ini kok sampai kabiro itu loh. Makanya perlu dikaji ada apa rahasianya. Terus kalau ta'abudinya di sisi apanya? Aklunya, ya akdunya apa akdunya. Kalau di situ akdunya berarti bagaimana uangnya. Kalau akdunya yang mana? Apa semuanya yang sana makan juga haram, kita ya haram. Padahal kita sama-sama. Nah, terus tobatnya gimana? Nah, kalau haram tobatnya karena urusannya mal. Kalau tobatnya kepada yang lain, kayak pedane ini, pokok itu kan ya wis. Nah, kalau tobat kepada Allah, masa akhdul aku mangan, berarti kayak mangan bangkai ngono iku. Nah, kalau gitu jadi apa yang dihasilkan dari haram berarti tak ada peluang untuk dihalalkan. Wis dadi haram kabeh walaupun minta halal tetap haram seperti bangkai. Wah, ini ya bisa mungkin semacam itu. Wah, tapi gak bisa kayak gini. Akhirnya bondone masih kembali dadi haram karena wis terjadi akad riba. Lah iki tobatnya bagaimana? Golek ono carane tobat riba iki. Niku carane niku nggih. Karena kalau di situ akdu riba karena ta'abudi sehingga apa yang dihasilkan riba itu haram, ya mungkin seperti makan bangkai sampai bagaimanapun gak ada hakul adamian tetap haram. Apa yang mungkin seperti itu? Ya mungkin ihtimal, tapi kok faidun. Nah, ini jajal sampai lihat bagaimana caranya taubat dari riba. Menyesal akad atau mengasalnya. Makanya kamu lihat dulu riba itu yang haram makannya apanya, akdunya. Akdunya barangnya itu bagaimana, akdunya apa semuanya. Ini kucing saya suruh mencarikan gitu. Kata-kata kita benar-benar membahas akdunya, akdu hasil matum ini. Nah, ini jenenge ngaji tulisan teks bukan tafakuh. Karena gak bisa idrok. Jika kamu hanya haram riba, yang riba yang mananya yang mana? Gak idrok kamu. Gak bisa tasawur akhir gak bisa idrok. Ngambang semuanya. Ya haram ya akad yang macamnya ini. Ya haram, ya haram itu gak bisa kamu.
Makanya ini perlu ngaji niku ngoten niku ora kudu banyak kitab yang dibaca. Mbok sak cikar kowe waca ya pakai keterangan ngono, tapi perlu untuk tafasur. Niku sampean goleki kaifiyatu tobatir riba gimana? Niku akan tahu yang dosanya yang mana. Karena hukum itu bisa digoleki dengan mengkopi. Terus kedua, sampean promosi masalah persyaratan-persyaratan yang ada di dalam salam itu merupakan dasar hadis apa dasar istihad yang sehingga nanti bisa dikembangkan sehingga tidak bertele-tele.